Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha fa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kepada kita berupa keimanan, kesehatan, keamanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan kenikmatan-kenikmatan ini sehingga kita sampai akhir hayat bisa menjalani kehidupan dan mencari perbekalan akhirat ya dengan istiqomah, dan semua keadaan kita di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga bahwasanya kita di dalam mengarungi kehidupan pasti kita melakukan banyak kekurangan-kekurangan ataupun perkara-perkara yang tidak maksimal. Oleh karenanya setiap hamba, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Latifil Mannan, menjelaskan ya, yanbaghi lil 'abdi kullama faragha min ibadatin astaghfirullah ani taksir ala taufiqi. Sepantasnya dan wajib bagi seorang hamba setiap kali dia menyelesaikan atau selesai melakukan aktivitas ibadah yang dikerjakan, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampunan dari kekurangan taksir yang dia lakukan, kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan, dan juga mensyukuri nikmat taufik, ya, mensyukuri nikmat taufik, sehingga dengan taufik yang Allah berikan kepada kita, kita mampu menyelesaikan aktivitas, kegiatan-kegiatan, ibadah itu hingga selesai. Ini rasa bentuk syukur yang harus kita jaga, baik itu dengan hati, dengan lisan, maupun dengan anggota badan kita. Dengan hati meyakini semua ini atas pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bisa berzikir, beribadah kepadamu. Wa syukri, ya, mensyukuri segala apa yang telah Allah berikan, dan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa ketika menyelesaikan aktivitas ibadah maupun amalan-amalan lain, jangan lupa kita memperbaiki istighfar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya beliau dalam sehari berapa kali istighfarnya? 70 sampai 100 kali. Itu.
Kemudian mensyukuri nikmat taufik, kita bisa ditunjukkan, dimudahkan melangkah, meskipun kesel, capek, lungkrah, lesu, sendeklu dan seterusnya. Alhamdulillah bisa melakukan aktivitas ibadah ini. Maka marilah kita syukuri. Apalagi saat ini masa pandemi masih. Jangan kendor, kita jaga protokolnya, imunnya, olahraganya, terus suplemennya, dan jangan lupa doanya. Ya, protokol-protokol yang ada itu ikhtiar lahir, ikhtiar batin kita adalah berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Allah yang menurunkan penyakitnya, tapi Allah juga yang akan memberikan obatnya. Ya, maka jangan sampai kita terlena, ya, jangan sampai kita terlena. Baik. Oleh karenanya para salaf senantiasa mewasiatkan seperti apa yang disampaikan oleh Ad-Dihya Al-Maqdisi. Ad-Dihya Al-Maqdisi ketika beliau akan bersafar mencari ilmu, maka Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi memberikan wasiat kepadanya dengan mengatakan, akthir min qiraatil Quran wala tatrukuhu fa innahu yatayassaru lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan kau tinggalkan Al-Quran, karena akan dipermudah bagimu apa yang engkau cari sesuai kadar banyak sedikitnya bacaanmu. Ya, ini wasiatnya ketika mau bersafar dikasih wasiat, jangan lupa. Ya, ketika akan mencari ilmu jangan lupa perbanyak baca Al-Quran, karena akan dipermudah bagimu apa yang kau cari. Niatan kita saking griyo dari rumah apa? Maka di sela-sela menunggu atau di tengah jalan, di perjalanan, baca zikir. Salah satunya adalah qiraatul Quran. Maka Dihya Al-Maqdisi kemudian menceritakan, fara'aitu dzalik fajarabtuhu katsiran fakuntu idza qara'tu katsiran tayassara li min sima'il hadits wa kitabatihi al-katsir wa idza lam aqra lam yatayassar li. Maka aku pun merasakan dan melihat perubahan yang aku rasakan. Aku melihat itu dan aku sering mencobanya. Jika aku banyak memperbanyak membaca Al-Quran, maka aku dimudahkan untuk bisa mendengar, mencatat banyak hadis. Namun jika aku tidak membaca Al-Quran, tidak dimudahkan bagiku. Ini ya, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Rajab dalam Tabaqut Hanabilah. Dan dalam asar yang lain dijelaskan, man khatamal Quran falahu ad-du'a dakwatan mustajabah. Barang siapa yang sering menghatamkan Al-Quran, maka dia memiliki doa-doa yang mustajab. Ya, makanya di sela-sela nyangkul, gelidik, ya, golek kayu atau tahu misalkan, atau yang lainnya lah, ya, itu perbanyak, akan Allah mudahkan. Apalagi di saat ini kita di dalam menghalau masih menjaga kondisi supaya terjauh dari COVID, ya. Sekaligus meruqyah diri kita, apalagi tiap hari rumah kita dibacakan surat apa, Al-Baqarah, ya, setiap hari kita bacakan untuk meruqyah, menghilangkan itu. Nah, ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Maka ikhwah sekalian, para ibu, para bapak sekalian, jangan lupakan sai-saisane, sekesel-kesele raketan seayat rong ayat kita sempatkan 10 menit 15 menit untuk apa? Membaca Al-Quran setelah kerja, setelah mandi,
Ya, setelah nyangkul atau pas istirahat rolasan misalnya 10 menit aja, tengisor wit, tengisor neng gubuk dan sawah, tidak ada masalah. Itu. Dan kebiasaan orang-orang terdahulu seperti itu, yang soleh. Ya. Itu lantarannya, sehingga apa yang kita kerentek keinginan kita, insya Allah ya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kembali ya, materi kita terkait at-tauhidul muyassar. Ya, mudah memahami tauhid. Dan telah kita jelaskan sebelumnya di pertemuan yang udah lama, ya sudah lama sekali, udah hampir berapa bulan? Ada setahun lebih ya? Lebih sedikit. Telah kita jelaskan tentang ibadah. Pas. Jadi ibadah dari definisinya berupa at-tadhallulu wal khudu'. Ya. Merendahkan diri, tunduk dan merendahkan diri. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, kita merendahkan diri kita. Kita tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian secara syar'i adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik ucapan maupun perbuatan, yang batin maupun yang zahir. Ini. Dan kenapa aktivitas menundukkan diri, merendahkan diri disebut ibadah? Karena mereka ini konsisten, diperintahkan terus menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat. Dan telah kita jelaskan kemarin, rukun ibadah ada berapa? Ada pinten? 3. Yang pertama apa? Al-mahabbah. Yang kedua khauf. Yang ketiga roja, rasa cinta, rasa takut dan juga berharap. Sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian syurutu sihatil ibadah wa syurutu qabuliha. Syarat sahnya ibadah dan syarat diterimanya ibadah. Ada berapa? 2. Ikhlas dan mutaba'atun nabi. Ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah terbagi menjadi 2. Ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah. Ibadah kauniyah ini ibadah secara penciptaan. Maksudnya apa? Kita sesuai definisi tadi. Ibadah secara bahasa adalah apa? Tunduk. Ya, tunduk dan patuh. Maka ibadah secara penciptaan, semua yang Allah ciptakan di alam raya ini tidak bisa keluar dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun mereka kafir. Semua pasti rela, terpaksa, nggak mau ibadah, tetap dia tunduk, nggak bisa keluar dari dunia ini. Ya, mengikuti apa yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke pembahasan terkait ibadah, yaitu qaidatun muhimmatun fi tauhidil ibadati. Qaidatun muhimmah, rambu-rambu yang penting, kaidah muhimmah yang penting. Ya, fi tauhidil ibadah, pada tauhid ibadah. Pada perkara-perkara ibadah yang harus kita berikan hanya kepada Allah, itu ada kaidahnya, ada aturannya. Nasul kaidah, bunyi kaidahnya, ayu fi'lin sabata annahu ibadah. Ayu fi'lin, fi'lin perbuatan, ya.
apapun jenis perbuatan itu, sabata yang telah tetap, annahu bahwasanya perbuatan tersebut ibadatun adalah ibadah. Jadi perbuatan apa saja yang telah ditetapkan bahwasanya perbuatan tersebut sebagai sebuah ibadah. Fa in sarafahu, ya, lillahi tauhidun, maka in jika sarafahu, ya, memalingkannya atau memberikannya lillahi hanya kepada Allah, maka dia disebut apa? Tauhid. Wa sarafahu li ghairihi syirkun, dan jika memalingkannya li ghairihi untuk selain Allah, maka ini termasuk apa? Syirkun, kesirikan. Wa tandidun, tandid, menandingi Allah. Ini, ya, jadi kaidahnya dalam ibadah yang harus kita berikan kepada Allah ini ada kaidah aktivitas apa saja yang aktivitas itu ditetapkan sebagai sebuah ibadah. Kalau dipalingkan atau diberikan hanya kepada Allah, maka itulah muwahhid, yang diperintahkan seperti itu. Tapi kalau dipalingkan, diselewengkan kepada selainnya, maka itu adalah sebuah aktivitas yang mengandung kesyirikan dan membuat tandingan. Tandid, ya, tandingan. Dalilu hadhil qaidah, dalil dari kaidah di atas. Al-adillatu katsiratun, dalilnya banyak sekali. Minha, di antara dalilnya adalah qaulu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku, dan janganlah kalian menyekutukannya syai'an, dengan sesuatu. Wa'budu di sini, u'budu adalah wahidu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Semua kalimat dalam Al-Qur'an, ya, u'budu atau abada itu maknanya adalah wahada, mentauhidkan. Maka u'budu berarti tauhidkanlah Allah dan janganlah kalian sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ini dalil bahwasanya kita harus persembahkan semua aktivitas yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai sebuah ibadah harus hanya diberikan kepada Allah. Wala tusyriku, dan tidak boleh kita sekutukan dengan sesuatu apapun, umum, baik itu malaikatnya, nabinya, orang soleh, atau siapapun selain Allah. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qadha, ya, wa qadha rabbuka alla iyyahu, ya, wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar supaya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini juga perintah. Qadha di situ, perintah. Allah memerintahkan kita agar supaya tidak menyembah kecuali hanya kepada Dia, Allah. Kemudian yang dalil yang ketiga, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Qul, katakanlah, ta'alau, kemari, atlu, saya bacakan, ma harrama rabbukum, perkara yang Allah atau Rabb kalian haramkan, alaikum, atas kalian. Apa yang Allah haramkan? Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu
janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya. Ini kaidahnya. Contohnya, amsilah, contohnya. Ad-du'a'u ibadatun. Doa itu adalah ibadah. Maka sarfuhu li ghairillahi syirkun, maka memalingkan, menyimpangkan doa tersebut li ghairillahi, untuk selain Allah, maka aktivitas ini adalah aktivitas apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena doa itu telah ditetapkan oleh syariat kita sebagai salah satu ibadah. Itu. Kemudian al-khauf, rasa takut. Ini juga ibadatun, salah satu bentuk jenis amaliyah hati, aktivitas hati yang berupa ibadah. Ya, jadi ada khauf yang bersifat ibadah. Maka yang khauf yang ditetapkan oleh agama kita sebagai salah satu jenis ibadah, maka sarfuhu li ghairillahi syirkun, maka memalingkan rasa takut tadi kepada selain Allah, maka memalingkan rasa takut kepada selain Allah ini termasuk bentuk salah satu aktivitas kesyirikan. Kemudian adzabahu ibadatun, menyembelih. Ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menyembelih ini juga salah satu bentuk ibadah. Maka sarfuhu li ghairillahi syirkun, menyimpangkan penyembelihan untuk selain Allah, ini juga bentuk aktivitas kesyirikan. Kemudian an-nadhru ibadatun, nazar, ya, yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai bentuk ibadah, maka sama, memalingkan untuk selain Allah, ini juga salah satu bentuk penyekutuan. Ini ya, ini kaidah penting yang harus kita ketahui di dalam mentauhidkan, ya, pada ibadah yang telah Allah perintahkan. Jadi kaidah muhimmah fi tauhidil ibadah atau fi tauhidil uluhiyah. Jadi perkara aktivitas amaliyah yang telah ditetapkan bahwasanya itu merupakan ibadah, memalingkan untuk Allah, diberikan hanya untuk Allah, maka itu yang diperintahkan. Itu bentuk tauhid sejati. Dan memalingkan untuk selainnya, maka itu bentuk kesyirikan dan berarti membuat tandingan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, aqsamul mahabbah. Aqsamul mahabbati, aqsamu pembagian al-mahabbah, rasa cinta. Kita bahas masuk ke salah satu bentuk amalan hati. Amalan hati yang enggak kelihatan tapi pengaruhnya ada, yaitu apa? Rasa cinta. Cinta itu amalan hati. Tanqasimu al-mahabbatu ila arba'ati aqsam. Tanqasimu, terbagi, al-mahabbatu, rasa cinta, ya, ila kepada arba'ah, 4 aqsam, 4 macam. Jadi cinta itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ibadah. Cinta yang bersifat bernilai ibadah. Apa itu? Yaitu hubbullah, yaitu mencintai Allah. Wa hubbu ma yuhibbuhullah, hubbu mencintai ma perkara yuhibbuhullah, perkara yang Allah cintai. Ini, ya. Jadi mencintai apa yang Allah cintai. Dalilnya
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka cintanya kepada Allah itu sangat penuh. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu cintanya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu syirkun, ya, ibadah yang mahabbah, cinta yang mengandung kesyirikan, yaitu hubbu ghairillah, hubbu mencintai ghairi selain Allah, ya Allah, ma'adzulli, ma'a disertai atau diiringi adzulli, kerendahan diri, wa ta'zimi, dan pengagungan, lihadzal mahbub, kepada al-mahbub yang dicintainya, bima la yaliku ila billah, dengan perkara-perkara yang tidak pantas untuk diberikan illa billahi, kecuali hanya kepada Allah. Jadi cinta yang mengandung kesyirikan adalah cinta kepada selain Allah yang diiringi dengan rasa apa tadi? Ya, mencintai selain Allah disertai penghinaan, perendahan diri, dan sifat ta'zim, yaitu pengagungan terhadap sesuatu yang dicintai tadi. Padahal sesuatu tadi itu la yaliku, tidak pantas, tidak layak untuk disikapi demikian, kecuali yang pantas untuk diberikan cinta diiringi kerendahan, pengagungan, itu siapa yang berhak? Allah. Kalau diberikan seperti itu kepada selain Allah, berarti ini cintanya ada kecampuran kesyirikan. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang yattakhidhu min dunillahi, menjadikan selain Allah itu sebagai andadan, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, yang mana di antara manusia itu mereka mencintai tandingan-tandingan tadi, itu kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini ya cinta yang syirik adalah kecintaan kepada selain Allah yang diiringi rasa perendahan diri, penghinaan diri, dan rasa ta'zim, yang mana sebenarnya tidak pantas ta'zim sama penghinaan diri ini diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Ini, maka Allah mengabarkan bahwa ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah itu andad, tandingan. Nah, tandingan ini kemudian yuhibbunahum, mereka cintai. Kahubbillah, sebagaimana mencintai Allah. Mencintai Allah jelas pasti diiringi ta'zim dan rasa dzul tadi. Nah, di antara manusia ada yang memberikan ta'zimnya, kemudian dzulnya kepada selain Allah. Nah, maka ini cinta yang syirik. Kemudian yang ketiga, maksiyah. Apa itu? Kahubbil ma'asi wal bidai wal muharramat, cinta kepada kemaksiatan, wal bidai, cinta kepada perkara-perkara kebid'ahan, wal muharramat, dan perkara-perkara yang diharamkan. Itu yang ketiga sebagai bentuk kemaksiatan. Jadi seseorang mencintai kemaksiatan, kebid'ahan, dan segala perkara yang diharamkan. Dalilnya ada firman Allah dalam surah An-Nur, ya, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin berita perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan Allah
Maha mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Ini tentang fitnah yang dihembuskan kepada ya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita Ummahatul Mukminin Aisyah, dari kalangan orang-orang munafikin. Ya, diisukan melakukan kemaksiatan berupa ya cinta yang diharamkan, seperti itu. Ini kemaksiatan. Di sini innalladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang senang. Kadang kita nggak terasa senang ngumbar perkara itu, mencari berita untuk kita bawa ke majelis kemudian kita beritakan, atau kita bawa ke media sosial, atau kita bawa ke grup-grup untuk dijadikan bahan pembicaraan. Senang kita ketika saudaranya mendapati kesusahan, sampai kemudian kita perbincangkan, kita kasih simbol-simbol, kadang dibuat candaan dan seterusnya. Jangan sampai, meskipun tidak ada niat seperti itu, maka ini juga hati-hati. Karena ahlu sunnah itu ya, ahlu sunnah wal jamaah itu dikatakan ya, ahlu sunnah kecuali orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah itu ada 4 hal. Yang pertama al-iktida'u bir rasul was sahabatihil kiram, senantiasa mencontoh sunnahnya Rasul dan para sahabatnya yang mulia. Itu namanya ahlu sunnah, itu mutamassikuna bis sunnah, wal jamaah istima' alal haq, mengikuti kebenaran yang dibawa para sahabat. Kemudian yang kedua al-istima'u alal haq alladzi dalla alaihi alkitab was sunnah, berkumpul di atas kebenaran yang telah ditunjukkan Quran dan sunnahnya. Nah, dalam Al-Quran telah dijelaskan seperti ini. Tidak boleh kita mencintai kemaksiatan, senang saudaranya untuk dijadikan bahan pembicaraan, disebarkan, bahkan sengaja diviralkan, atau difitnah bahkan, atau dibuat canda, tidak boleh. Kemudian yang ketiga al-iltifaf haula auliya'il umuri minal muslimin, kita berada di sekeliling barisan pemerintah kaum muslimin, tidak nyempal dari barisan pemerintah kaum muslimin, tidak memberontak atau ya membuat hal-hal kekacauan dan seterusnya. Kita iltifaf haula auliya'il umuri minal muslimin, berusaha dan senantiasa mendukung pemerintah. Ya, salah satunya apa? Kita tidak membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, ya, apalagi terhadap sesama kaum muslimin atau secara khusus sesama ahlu sunnah. Ya, kita berusaha untuk senantiasa menjaga, karena kita al-jamaah, dan al-jamaah ini meskipun sendirian kita, yaitu ma wafaqal haq wa in kunta wahdaka, yaitu siapa saja yang sesuai dengan kebenaran. Kebenaran ini tolak ukurnya tadi kembali ke Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya dengan baik. Ini. Jadi meskipun kita sendirian, selama kita sesuai dengan mereka, jamaah dahulu, jamaahnya para sahabat ketika menimba ilmu dari Rasulullah, itu namanya al-jamaah, karena kita ngikuti jamaahnya mereka. Tidak sekarang ini. Karena apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Salah satunya apa? Tidak cinta kepada kemaksiatan, tidak senang dengan kemaksiatan. Ini maka kita diperintahkan tadi, lawang beribadah saja diperintahkan banyak beristighfar. Kemudian mensyukuri nikmat taufik, bisa ngerti ini maksiat ini enggak. Ya. Alhamdulillah. Terkadang jiwa kita mengarahkan, makanya kita diperintahkan untuk bersabar. Dan sifat ahlu sunnah wal jamaah itu
mereka senantiasa memiliki sikap bersabar atas segala sikap yang mereka lakukan, mereka hadapi dengan kesabaran. Termasuk diantaranya adalah di dalam mengekang hawa nafsunya. Ya, karena sabar itu ada berapa? 3. Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menjalani takdir Allah. Dan Syekhul Islam menambahkan yang keempat, sabar dari mengikuti itibau hawa, mengikuti hawa nafsu. Nah, ini yang berat. Nafsu kita senang, apalagi ada berita viral. Sekarang baru ada wajan, mungkin yang lain nanti enggak, tapi kan enggak ada masalah itu. Enggak ngomongin orang mau wajan, tapi ngomongin yang lain. Nanti awalnya wajan dulu nyerempet ke yang lain. Ini hati-hati ya. Maka Ahlus Sunnah senantiasa itu istima' alalah, berkumpul di atas kebenaran. Kemudian as-sairu alal manhajil muttaba', berjalan di atas manhaj yang diikuti, yaitu al-ilmu. Jadi berjalan di atas ilmu. Wa huwa dinullah alladzi jaa bihi rasul alaihi wa ashabuh, yaitu agama Allah yang ini dibawa oleh Rasul dan diikuti, dijalankan oleh para sahabatnya. Ini Ahlus Sunnah itu 4 hal ini. Kalau ada, maka dia dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cirinya di situ 4 hal aja ini. Kalau itu ada, maka dia dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya. Jadi jangan cinta maksiat. Orang-orang munafik ini menyebarkan berita bohong ini supaya tersebar, merata, jadi bahan pembicaraan orang. Maka di zaman fitnah ini, ibadah di zaman fitnah itu apa? Diam. Ibadahnya adalah diam, asum. Kemudian baca tadi, banyak baca Quran, dan banyak menyendiri di rumah. Ya udah, diam, nggak ngomong, banyak di rumah dan membaca Al-Quran. Ya kerja tetap. Kalau nggak penting, tidak banyak nongkrong yang tidak bermanfaat, karena khawatir lisan kita kepleset. Di zaman fitnah seperti itu, hati-hati. Kemudian yang keempat, mahabbah tabi'iyah, cinta yang tabi'i. Ya, cinta yang tabi'i. Rasa cinta yang sifatnya tabi'iyah, tabiat. Ya. Rasa cinta yang bersifat tabiat, yaitu artinya tabiat itu bawaan setiap manusia. Misalnya kahubil aulad, seperti cinta kepada anak-anak, wal ahli, cinta istri keluarga, wa nafsi, cinta kepada jiwa, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk kecintaan yang bersifat tabiat. Wa hiya jaizatun, maka cinta tabiat yang seperti ini maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dalilnya dalam surat Ali Imran ya. Zujina linnas hubus syahawat minan nisa wal banin. Ya, dan seterusnya. Ya, zujina linnasi, dijadikan indah pada pandangan mata manusia. Hubus syahwat. Apa? Cinta kepada perkara-perkara syahwat, yaitu yang diinginkan. Apa saja? Minan nisa. Senang laki-laki kalau lihat wanita, senang kita. Wal banin, cinta kepada anak-anak. Kemudian wal qanatir, ya harta yang banyak dari jenis emas, kemudian ya minadz dzahab wal fiddah, emas dan perak, ya kemudian kuda-kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika mataul hayatid dunya, itu semuanya adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu inda husnul ma'ab,
dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Itu cinta yang dijelaskan kecintaan di sini. Manusia itu dibuat senang kalau melihat ini, itu pasti senang, cinta. Dan cinta ini cinta yang boleh selama tidak berlebih-lebihan. Cinta kepada wanita, anak-anak, harta yang banyak, punya emas, punya perak boleh. Itu binatang dan seterusnya. Ini adalah cinta yang tabi'i. Jadi ada berapa rasa cinta? 4 ya. Yang pertama cinta apa? Cinta ibadah. Yang kedua cinta yang bersifat syirik. Kemudian yang ketiga cinta maksiat, dan yang keempat cinta yang biasa, tabiat manusia. Itu ya beberapa bentuk mahabbah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Demikian dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu rasa khauf, rasa takut, kemudian roja, tawakal, ya, kemudian doa. Ya, karena ini membahas tentang rukunnya dulu. Yang kemarin telah kita jelaskan. Nanti insyaallah kita bahas roja, khauf, tawakal ya, insyaallah taala. Demikian, wallahu alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.